Selamat datang di sesi webinar hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Helmi Pratama. Saya bekerja sebagai Demand Generation Specialist di Zoho Indonesia. Dan pada hari ini, saya akan membawakan ya satu materi yang membedah soal Zoho Vault gitu ya, secara overview-nya aja. Dan gimana sih cara memanfaatkannya dan memaksimalkan penggunaannya, seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi mungkin sebelum langsung masuk ke topik utamanya, kita akan sedikit ini ya, bahas agendanya. Jadi pertama-tama kita akan ngomongin soal passkey terlebih dahulu. Jadi ini adalah teknologi yang ada di balik dari Zoho Vault ya, salah satu teknologi utamanya. Kemudian kita akan masuk ke intinya dari Zoho Vault itu sendiri, kita akan mengenal lebih jauh. Lalu fitur-fiturnya dan update-update-nya ke depannya kayak gimana. Dan di akhir nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa ada sesi tanya jawab ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Dan kalau misalnya teman-teman sekalian ada pertanyaan ya di tengah-tengah webinar nanti bisa disampaikan melalui ini ya, kolom Q&A seperti itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi utamanya. Dan di slide yang pertama, kita udah langsung ketemu dengan siklus berulang resiko password gitu. Nah, kenapa sih password yang konvensional itu masih jadi masalah besar ya sampai hari ini, terutama di perusahaan-perusahaan ya, yang tentunya menggunakan banyak software dan tentunya pasti akan ada banyak account atau password ya yang digunakan di sana. Dan di sini biasanya terjadi lingkaran setan gitu. Yang bisa kita lihat pertama-tama biasanya terjadi credential sprawl atau penumpukan dari ini ya, kredensial gitu ya. Jadi kredensialnya kita tuh ada terlalu banyak gitu ya. Rata-rata karyawan tuh nggak hanya pegang satu, misalnya dia pegang semua sosial medianya atau akun-akun tools-tools seperti itu. Jadi banyak banget gitu ya kredensial yang dipunyai dalam sebuah perusahaan dan tentunya mengingat ataupun mengelola secara manual itu sangat-sangat kompleks ya dan sangat-sangat sulit gitu ya untuk day to day basis-nya. Kedua adalah ini ya, praktik pengelolaan password yang nggak oke gitu ya, yang buruk gitu ya. Jadi tentunya karena terlalu banyak yang password yang harus diingat, gitu, banyak orang tuh memilih jalan pintasnya gitu. Jalan pintasnya ya udah password-nya disamain aja atau dibikin yang gampang diingat, gitu ya, yang tidak mengikuti standar tertentu gitu ya. Jadi sangat berbahaya tentunya. Misalnya kayak password 1, 2, 3, ABC gitu-gitu ya. Bahaya apalagi kalau digunakan di beberapa layanan sekaligus seperti itu. Ketiga, itu adalah lemahnya tata kelola identitas. Jadi banyak perusahaan tuh tidak tahu ya siapa yang punya akses, siapa yang mengakses gitu ya, tidak ada track record-nya gitu ya. Jadi siapa yang bisa mengakses ke sistem tertentu, siapa yang yang telah melakukan akses itu tata kelolanya kurang bagus seperti itu. Yang terakhir adalah celah dalam kontrol akses internal seperti itu. Nah, ini biasanya sering terjadi ya. Jadi misalnya karyawan yang lama itu sudah resign atau pindah gitu ya. Itu kadang-kadang adminnya lupa tuh hapus password-nya kayak gitu-gitu ya, hapus kredensialnya atau akunnya sehingga karyawan tersebut masih bisa mengakses ke bahkan data-data penting di perusahaan seperti itu. Jadinya menimbulkan beberapa resiko-resiko yang cukup berbahaya gitu ya untuk perusahaan. Nah, dampaknya bisa dibilang ya nggak main-main ya. Jadi terjadi lingkaran setan ini gitu. Mulai dari secara hukum, secara regulasi seperti itu ya. Apalagi kalau company-nya itu sering diaudit gitu ya. Itu tentunya akan susah gitu ya untuk perusahaan. Dan kemudian ada kemungkinan kerugian secara finansial gitu ya. Dan kebocoran data sensitif sampai ketidakefisienan ya dalam bekerjanya karyawan seperti itu. Jadi karena karyawan harus juggling dengan banyak account, banyak password, itu tentunya kerja jadi nggak efisien ya. Karena harus ingat-ingat, harus nyatet, harus apa gitu ya. Dan masalah-masalah ini itu seringkali nggak terjadi cuma sekali gitu ya, tapi berulang-ulang. Nah,
pertanyaan besarnya sekarang, gimana sih, cara menyelesaikan masalah-masalah password ini ya? Meskipun ini kayaknya simpel tentang password, tapi ini bisa jadi masalah yang nantinya, konsekuensinya besar seperti itu. Ya gimana sih untuk menyederhanakannya gitu? Atau kita tetap, ya udah melakukannya secara manual kayak gitu ya, dengan, mitigasi-mitigasi tertentu gitu. Eee, untuk itu ya, akhirnya muncul satu teknologi yang namanya passkey ya. Jadi ini adalah akhir dari masalah password gitu. Nah, passkey sendiri itu sederhananya adalah metode masuk tanpa menggunakan, password atau passwordless sign in gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi ngetik-ngetik password atau apa gitu ya. Jadi, teman-teman sekalian ini bisa masuk ke website atau menggunakan aplikasi atau layanan tanpa harus menggunakan, verifikasi, password gitu ya. Jadi tinggal melakukan verifikasi secara identitas yang udah ada di, device atau perangkat yang digunakan oleh teman-teman. Misalnya itu Face ID, sidik jari gitu ya, ataupun PIN dari device yang digunakan, gitu. Lebih jelas perbedaannya antara passkey dan password, ini ada tabel perbandingan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sisi kekuatannya ya, dari sisi kekuatan kredensialnya, password itu kekuatannya, bervariasi ya. Jadi tergantung siapa yang bikin password-nya itu ya. Bisa kuat, bisa lemah gitu ya. Kadang bisa 1, 2, 3, kadang bisa ABC, tergantung siapa yang bikin gitu. Sedangkan passkey ini dia dibikin dengan mengikuti standar kriptografi tertentu ya, yang dibikin secara otomatis gitu. Jadi udah strict standarnya, seperti itu. Kemudian, secara kemudahan penggunaan, password itu bisa dibilang susah dihafal gitu. Kalau udah susah gitu biasanya amit-amit ya akhirnya dicatat gitu ya, biar nggak kelupaan gitu. Sedangkan, passkey ini tentunya tidak perlu dihafal sama sekali ya, karena udah menggunakan identitas biometrik kita gitu ya, atau PIN kita. Jadi nggak perlu, eee, dihafalin, bisa melakukan login, dalam hitungan detik atau secara cepat aja gitu. Dan dari sisi tingkat keamanan, password itu, sangat punya kerentanan ya, terhadap serangan phishing dan juga hacking gitu. Apalagi saat dikirim melalui jaringan gitu. Nah sebaliknya, passkey ini kebal ya terhadap phishing gitu, karena kunci utamanya atau kunci rahasianya itu nggak pernah akan keluar dari device, rekan-rekan sekalian ya. Jadi, prosesnya kurang lebih kayak gini ya, ini adalah cara login passkey gitu ya. Pertama, tentunya akan ada namanya 2 ya, 2 key atau kunci digital. Yang pertama itu public key, yang kedua adalah private key gitu. Jadi ada kunci publik, ada kunci privat atau pribadinya ya. Nah, kunci yang publik ini, akan dikirim dan disimpan di server dari, website atau aplikasi atau layanan yang, eee, di situ gitu ya, yang dia sedang akan diakses gitu ya oleh rekan-rekan sekalian. Dan kunci private ini adalah kunci yang ada di dalam device dari, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi, data-data biometrik ini hanya ada di device, teman-teman sekalian. Dia nggak akan keluar dari, device teman-teman sekalian, nggak akan ke server atau kemana ya. Jadi dia aman di dalam situ gitu. Ketika teman-teman mau login, ke sebuah website gitu ya, server akan berusaha untuk mencocokkan ya public key, yang ada dengan, private key yang ada di device-nya teman-teman sekalian gitu. Jadi begitu biometriknya bisa terverifikasi dan kuncinya itu cocok, teman-teman sekalian bisa langsung masuk otomatis tanpa perlu, mengetikkan password atau apapun gitu ya. Jadi langsung bisa masuk gitu. Nah, manfaat passkey itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi ada 2 manfaat ya secara garis besar itu untuk pengguna individu dan juga penggunaan untuk skala perusahaan. Nah, untuk individu, secara garis besar punya tingkat keberhasilan login itu jadi lebih tinggi gitu. Proses login juga jauh lebih cepat, aman, dan juga mendukung penggunaan, di antar perangkat gitu ya atau antar device. Jadi, nggak perlu pusing lagi kalau misalnya memegang beberapa device, HP, laptop gitu ya, tablet gitu. Jadi ini tentunya akan memudahkan ya ketika, teman-teman punya banyak device seperti itu. Dan untuk perusahaan tentunya ini bisa mencegah resiko-resiko misalnya tadi ya,
bisa disampaikan yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya terkena phishing gitu ya. Tentunya ini bisa diminimalisir dan juga bisa, mengurangi ya biaya operasional akibat pemulihan atau, reset password ya, dan juga menghemat biaya dari, autentikasi berbasis SMS atau OTP, SMS OTP ya. Itu juga salah satu metode autentikasi yang, saat ini juga, cukup ngetren, tapi bisa dibilang ya, untuk Passkey ini versi yang bisa lebih menghemat gitu ya. Jadi tanpa harus ngirimin SMS OTP berkali-kali, seperti itu. Nah, penerapan Passkey itu kayak gimana sih untuk perusahaan gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya adalah, eee, di Zoho ya. Tentunya, Passkey sendiri itu juga nggak hanya di Zoho ya, misalnya di perusahaan-perusahaan besar kayak di Google, di Apple gitu-gitu ya, di Amazon itu juga udah menggunakan, Passkey. Nah, di Zoho sendiri Passkey itu udah digunakan dan juga tercatat peningkatan adopsinya ya. Peningkatan adopsi penggunanya itu sudah sebesar 30% setiap bulannya dan penurunan permintaan reset password itu udah berkurang hingga 10%. Nah, eee, di sini juga ada penerapan Passkey untuk, ini ya, untuk di Microsoft ya misalnya, seperti itu. Nah, misalnya ada data-data kalau, ya tercatat lebih dari 7.000 serangan password per detik gitu. Nah, password tidak praktis, outcome-nya tadi ya, misalnya penggunaan yang login dengan Passkey memiliki tingkat keberhasilan 3 kali lebih tinggi, tuh. Dan proses sign-in dengan Passkey 8 kali lebih cepat dibandingkan kombinasi password dan, multi-factor authentication, seperti itu. Itu adalah, penerapan Passkey untuk bisnis secara kebutuhan dan juga secara outcome yang udah berhasil diraih ya dari 2 contoh berikut tadi ini ya, di Zoho dan juga untuk, Microsoft, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, gimana ya cara, mengelola Passkey ini ya di, Zoho Vault gitu ya, apa perannya Zoho Vault tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi, Zoho Vault sendiri itu udah ya kurang lebih udah 13 tahun ya, itu di industri, tentang keamanan cyber ini gitu. Jadi kenapa sih gitu ya, keamanan password tuh harus jadi prioritas gitu. Nah rata-rata, ini di sini ada data-data, jadi rata-rata jumlah password yang dikelola oleh sebuah, ini ya, akun pribadi dan juga akun kerja tuh, rata-rata password-nya ada 255 dan juga ada 81% tuh password itu lemah dan digunakan secara berulang kali, dan juga ada 46% serangan cyber menyasar bisnis dengan mudah, dengan, jumlah karyawan kurang dari, 1.000 orang, dan juga rata-rata biaya global akibat kebocoran data itu mencapai, ini ya, 5 juta ya harusnya itu ya, US dollars, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu resiko-resiko yang harus ditanggung seperti itu ya. Dan mengapa password itu harus jadi suatu prioritas di dalam sebuah perusahaan. Lalu kembali lagi dengan, Zoho Vault gitu ya. Jadi Zoho Vault itu nggak hanya terbatas untuk perusahaan sebenarnya, jadi bisa untuk individu atau personal ya, ini keluarga, itu ada paket free plan-nya juga gitu ya, untuk individu, kemudian ada untuk keluarga dan tim, itu tentunya kita bisa berbagi, password, atau data sensitif secara aman ya. Jadi tidak harus menunjukkan langsung password-nya, itu bisa di-share dengan teknologinya Zoho Vault. Kemudian untuk, tim juga seperti itu, apalagi kalau misalnya timnya ada banyak ya, nggak hanya satu, misalnya ada 5 seperti itu ya. Jadi kita nggak harus, ngirim password melalui email atau chat gitu ya, bisa langsung di-share dari, Zoho Vault, seperti itu. Untuk perusahaan skala besar tentunya, penggunaan Zoho Vault ini bisa mengatur, akses ya, hak akses gitu ya, berdasarkan role, ataupun berdasarkan, ini ya, kebutuhan yang diinginkan, seperti itu. Dan juga ada untuk, developer tentunya ya.
Nah, berikut ini adalah roadmap-nya dari 13 tahun dari Zoho Vault ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, di Zoho Vault itu udah 13 tahun di industri cyber security ini, keamanan cyber ini. Jadi start dari 2013 yang awalnya hanya tim password manager, kemudian merambah ya hingga sekarang itu udah menjadi aplikasi dengan ini ya, dengan eksistensi sendiri ya. Jadi udah nggak nempel dengan aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi udah punya Passkey, Secure Forms, API, webhook, dan dia udah terintegrasi dengan lebih banyak ekosistem seperti itu. Jadi dari sisi keamanan, Zoho Vault sendiri itu mengusung arsitektur zero knowledge dan dengan enkripsi AES 256 ya di sisi klien. Jadi artinya data dari teman-teman sekalian itu akan dienkripsi sebelum keluar dari device teman-teman sekalian gitu. Bahkan pihak Zoho pun itu nggak akan tahu ya, atau nggak akan punya akses untuk mengintip data dari rekan-rekan sekalian ya yang disimpan di Zoho Vault itu. Gitu. Selain itu, dari lokasi penyimpanannya juga itu kita juga udah terdata ya. Jadi kita juga udah punya beberapa data center, beberapa data center di beberapa lokasi di belahan dunia ini. Dan juga tentunya data-data rekan-rekan sekalian itu akan disimpan di region terdekat gitu ya. Jadi tidak akan dipindahkan secara sembarangan ke lokasi-lokasi yang tidak diinginkan seperti itu. Juga ini ya, ada kontrol keamanan tingkat lanjut. Jadi kontrol aksesnya ya, berbasis peran, berbasis kebijakan gitu-gitu ya. Dan juga tentunya ada pencatatan aktivitas dan juga API ya, untuk integrasi dengan software-software lain seperti itu. Ya, next berikut ini adalah kurang lebihnya arsitektur keamanan dari Zoho Vault itu sendiri gitu ya. Ini tadi yang sudah sempat kita sampaikan, jadi ada client side encryption, lalu di situ ada Zoho Vault, ada database-nya, lalu dengan ada integrasi dengan aplikasi-aplikasi atau software-software lain. Misalnya di sini ada web browser, ada dengan ini ya, OS misalnya dengan iOS, dengan Android seperti itu. Nah, mulai dari sini kita akan sedikit menunjukkan ya, gimana sih tampilan atau jeroannya dari Zoho Vault itu sendiri gitu ya. Jadi pertama-tama ini kita akan melihat dashboard-nya terlebih dahulu dari Zoho Vault gitu ya. Jadi di dashboard-nya Zoho Vault sendiri itu kalau masuk itu akan langsung ditampilkan ada berapa sih jumlah password-nya, ada berapa folders-nya. Ini folders-nya yang nanti akan saya tunjukkan ya. Folders itu maksudnya seperti apa. Lalu jumlah users-nya dan ada berapa sih yang SSO apps-nya, kurang lebih kayak gitulah ya. Lalu ada assessment score-nya, bridge password-nya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di Zoho Vault sendiri itu bisa menyimpan banyak passwords, jadi nggak hanya 1, 2, itu bisa banyak. Jadi kalau teman-teman sekarang punya banyak akses ke website atau layanan atau aplikasi yang banyak, itu bisa ditampung ya di Zoho Vault itu sendiri. Jadi udah nggak perlu repot nyatetin satu-satu lagi kayak gitu. Di sini juga ada manajemen Passkey yang tadi ya, yang udah disampaikan dia lebih tahan terhadap hacking ataupun phishing ya. Jadi di sini kita bisa ngatur website mana aja yang kita akan gunakan Passkey ya. Nah, misalnya contohnya di sini ada X ya, itu juga udah menggunakan Passkey seperti itu. Lalu tadi yang saya sempat singgung itu soal folder management. Jadi folder ini sebenarnya adalah ini ya. Jadi ketika kita bikin password, itu passwordnya bisa kita susun ke folder-folder seperti itu ya. Jadi nantinya ini akan mempermudah teman-teman untuk
ketika membagikan akses seperti itu. Jadi tim finance tuh boleh pegang, misalnya dibikinin folder, jadi dia boleh pegang apa aja sih, misalnya bank details, dokumen-dokumen tertentu gitu ya, invoice misalnya seperti itu. Jadi nanti mereka hanya, boleh mengakses, password-password yang ada di folder tersebut, seperti itu. Begitu juga dengan HR, legal, ataupun marketing, seperti itu ya. Eee, jadi tidak tercecer ya, kita bisa, menyatukan tuh di folder, jadi lebih mudah untuk membagikan nantinya. Dan juga tadi ya seperti, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu bisa dibagi, jadi dia itu bisa apa aja sih gitu ya, hak aksesnya, itu bisa dipilih one click login only, atau bisa ngelihat password-nya gitu ya, atau bisa memodify, me-manage seperti itu. Nah itu bisa di-set gitu ya. Nah ini contohnya misalnya akun bank, mau dikasih aksesnya ke user group finance misalnya, nah itu kita bisa, atur ya, itu dia aksesnya bisa apa aja. Lalu ada juga single sign on tanpa password. Jadi ini nanti, bisa saya perlihatkan ya. Tuh, jadi tinggal klik aja, nggak perlu ngetik apa-apa, nggak perlu ngisi apa-apa, itu bisa langsung, masuk gitu, atau login gitu. Dan tentunya yang nggak kalah penting itu adalah catatan audit yang nggak bisa dimanipulasi. Jadi di sini terlihat jelas ya, siapa yang mengakses, siapa aksesnya terjadi kapan, kayak gitu ya. Itu, menggunakan ininya, sumbernya, misalnya source-nya, dia menggunakan apa, gitu ya. Itu jelas ya, di situ bisa di-track, jadi nggak akan kecolongan lagi ya, dan nggak akan kucing-kucingan lagi gitu ya, nggak perlu harus nyari siapa nih ininya, yang pelakunya gitu ya, jadi udah bisa dipastikan gitu. Juga, udah ada report-nya juga, jadi report-nya ini juga udah compliance ready, jadi misalnya teman-teman tuh, eee, melakukan audit gitu ya, audit terhadap perusahaan, itu juga bisa report-nya bisa langsung di-generate gitu ya, jadi dengan mudah. Tentunya ada juga, setting-setting tambahan yang nantinya bisa diatur ya pada Zoho itu sendiri, terkait user management-nya, security-nya, integrasinya, password management-nya, admin-nya, dan user konfigurasi dari user-user-nya juga. Lalu kalau misalnya, heeh, ingin diterapkan ya atau di-enforce ada kebijakan password tertentu, itu juga bisa, dilakukan ya. Jadi ketika seseorang itu akan membuat password untuk akun tertentu ya, misalnya di akun, eee, travel agent misalnya, seperti itu. Nah itu atau di akun-akun lain nantinya itu bisa di-enforce ya kalau dia harus bikin, password dengan spesifikasi tertentu ya, di minimum panjangnya berapa, maksimum berapa, harus mengandung karakter apa gitu. Kalau tidak terpenuhi maka nanti tidak bisa di-register, seperti itu. Ini kita bisa memastikan bahwa kualitas password yang dibikin itu nantinya, aman ya, yang dibikin secara manual maksudnya itu akan lebih aman. Kemudian itu nanti kita juga bisa melakukan pembatasan secara IP dan juga geolocation-nya, kayak gitu. Nah ini kurang lebihnya juga bisa di ini ya, ini fine grained controls, mungkin langsung aja kita play ya ke slide ini. Nah ini ada fine grained control, di sini bisa di-toggle aja untuk, secure forms. Nah, di secure form sendiri itu nanti bisa ditambahkan, formnya, namanya jadi dari namanya dulu gitu ya. Misalnya akun bank gitu ya, bank details, lalu aksesnya private, nanti siapa nih gitu ya, penerimanya, tuh, bisa dimasukkan email-emailnya. Ini untuk, setting lanjutannya, jadi bisa dipilih juga, gitu ya. Setelah jadi, bisa dikirim, melalui email atau di copy URL-nya ya, biar bisa diakses melalui web browser, seperti itu.
kemudian masukkan alamat websitenya, alamat emailnya, atau OTP. Setelah di-input, verify, nah nanti bisa menambahkan password seperti itu. Nah, misalnya itu ya American Bank, websitenya ada ini, masukkan account number-nya, banking ID-nya, juga password-nya. Nanti orang tersebut yang udah dibagikan tadi, dapat link-nya atau dapat email-nya, bisa masukin password-nya untuk masing-masing. Nah, ini bisa dipilih ya, tadi ada bank account, ada payment card misalnya, seperti itu. Ini kita percepat aja. Nah, ini udah masuk, lalu di-submit form-nya. Nah, nanti setelah di-submit akan muncul ya di dashboard utamanya. Nah, jadi tadi ya yang udah di bank details atau payment card yang udah di ini. Nah, dengan begitu password-nya bisa diimpor secara langsung kayak gitu ke Zoho Vault. Nah, di sini juga ada details dari timeline-nya kayak gimana sih form itu ya tadi. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya ya. Jadi kita tinggal admin ya atau yang pegang kendali di Zoho Vault tinggal bikin akses form, formnya tinggal dilempar ya ke tim yang terkait, misalnya tim finance isi detail-detail dari payment card-nya atau apanya, jadi bank details-nya. Kalau sudah dikirim kembali ke pusatnya di Zoho Vault lalu di data ya secara langsung seperti itu. Jadi semuanya langsung terkumpul, nggak perlu di email-email secara manual lagi ya, diketik-ketik di email atau di chat gitu ya. Nanti kan ada potensi tersebar gitu. Jadi tentunya ini lebih aman. Dan ini adalah kontrol accessibility-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, siapa aja sih yang ini profiles-nya gitu ya. Misalnya senior friendly mode itu juga udah ada untuk yang kayak disability juga gitu ya. Bisa diatur font size-nya kayak gimana. Seperti itu. Kurang lebihnya sih itu ya. Jadi sangat-sangat customizable untuk tampilannya. Jadi ramah untuk semua orang. Ya, seperti tadi yang agak kecepatan dikit. Nah, ini juga bisa di-switch. Nah, ketika kita udah masukin master password-nya, ini ya. Ini kurang lebih ya ini ya, terkait tampilan-tampilannya aja. Shortcut-nya pun tadi bisa diatur. Ya, cara bahasanya pun itu bisa dipilih ya nantinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat-sangat untuk di bagian dashboard-nya sendiri itu sangat-sangat customizable ya. Jadi secara tampilan kayak gitu-gitu ya, bisa ramah digunakan oleh orang yang lansia misalnya seperti itu. Itu juga possible ya, font-nya digedein atau diapain gitu ya, itu bisa. Juga udah tersedia ya sebagai ekstensi browser untuk beberapa aplikasi mobile dan juga desktop. Di sini next. Nah, di sini tentunya kalau di environment-nya dari Zoho sendiri ya, atau ekosistemnya Zoho itu juga udah terintegrasi dengan Zoho Directory. Jadi
bisa di-login gitu ya, menggunakan, device kerja atau aplikasi, dengan set kredensial gitu. Lalu tentunya dengan web browser kita sendiri, jadi selain di yang tentunya yang mainstream misalnya seperti, Chrome, Mozilla itu udah pasti ya integrasi. Kalau dengan ekosistem kita sendiri, kita juga punya namanya ULA. Jadi itu bisa browsing atau mengakses, website, internet, itu tanpa harus membagikan personal data dengan, eee, advertisers ya. Jadi biasanya kalau kita sering lihat kita lagi berselancar gitu ya atau internetan, kita kena iklan-iklan gitu ya, itu di ULA dibatasin dan kita juga nggak perlu sharing data apapun ya dengan advertiser. Jadi kita nggak jadi, sasaran target iklan melulu gitu. Tentunya, ada Zoho Vault, nah, untuk manage password dan juga ada Zoho One Auth. Jadi ini untuk, autentikasi ya, jadi additional layer security untuk, akun-akun yang kritikal seperti yang sangat-sangat penting untuk perusahaan. Nah, ini salah satu contohnya adalah integrasi Zoho Vault dan juga Zoho Directory gitu ya. Jadi, seperti yang sudah ditampilkan di sini, bisa dilihat ya, di, eee, ada integrasinya dengan beberapa aplikasi dari Zoho Directory sendiri itu udah bisa integrasi dengan beberapa aplikasi Zoho, salah satunya Zoho Vault. Kemudian, tentunya bisa di-assign user-nya juga ya di sini gitu ya. Dengan Zoho, One Auth. Jadi ini juga udah diintegrasikan itu. Ini contohnya adalah di mobile device ya. Sudah terintegrasi. Nah, tentunya ini udah ini ya, integrasinya sudah sangat lengkap gitu ya, entah itu menggunakan API, webhook, SDK, atau other develop developer tools ya, yang tersedia saat ini di pasaran seperti itu. Jadi untuk Zoho App sendiri tadi sudah disampaikan, tentunya ada ULA, ada Zoho Mail, Zoho Flow Project, Zoho People, juga Zoho Click ya. Itu udah pasti, terintegrasi ya, kalau di service-service-nya, dari ekosistem Zoho, seperti itu. Dan ini juga ada di, software-software lain juga ya, yang juga cukup populer bisa dibilang. Ini salah satu contohnya lagi, jadi integrasi Zoho Mail dengan, Zoho Vault. Apa sih manfaatnya integrasinya ya? Jadi tentunya ini kita bisa mudah dalam mengelola dan membagikan password, langsung dari, inbox seperti itu. Jadi bisa membagikan password itu lewat, inbox gitu. Dan backup password terenkripsi otomatis ke inbox untuk pemulihan yang mudah. Jadi untuk recovery-nya biar mudah gitu ya, itu bisa langsung ya melalui inbox gitu. Lalu bisa menyimpan password serta alamat website terkait untuk mencegah serangan, phishing dan tentunya bisa mendeteksi ya dan memblokir website yang berbahaya agar tidak asal, autofill atau masukin, kredensial kita ya di website-website yang, misalnya palsu seperti itu. Jadi itu bisa dideteksi ya, misalnya kalau emailnya masuk, tuh ada kemungkinan phishing seperti itu tuh bisa dicegah seperti itu. Jadi nggak kebablasan. Nah, jadi di Zoho sendiri tuh nantinya akan ada ekstensinya kalau diinstal ya, itu ada ekstensinya dari Zoho Vault. Di situ, seperti yang udah disampaikan ya, jadi bisa membagikan password-nya gitu ya, share dengan user atau dengan, user group seperti itu. Itu tanpa harus ketik gitu ya, diketik manual gitu. Jadi, bisa dikirimkan, secara terenkripsi gitu ya, password-nya itu. Jadi nggak akan ketahuan gitu ya. Nah kemudian, ada integrasi juga Zoho Vault dengan, Zoho Projects. Jadi tentunya kalau rekan-rekan sekalian udah pakai Zoho Projects, itu teman-teman sekalian bisa, mengelola password dan juga data sensitif dengan aman langsung dari, Zoho Project ya. Misalnya, di Zoho Project itu ada pihak, eksternal, juga ada pihak internal ya yang butuh akses, itu bisa melakukan pengelolaan atau sharing password, secara aman ya dengan integrasi Zoho Projects dan juga Zoho Vault ini gitu ya. Kemudian,
melindungi data menggunakan enkripsi yang kuat, dan fitur berbagi yang aman gitu ya. Tentunya tadi ya yang kita bagi, data kita itu melalui enkripsi yang aman gitu. Jadi nggak diketik manual di komennya Zoho Projects gitu ya. Kemudian pengelolaan password-nya itu langsung ya, dari Zoho Vault jadi lebih efisien ya, tuh, di dalam menjalankan project, apalagi kalau ada, deadline yang mepet ya gitu-gitu ya. Dan membagikan password, secara aman ke pihak yang tadi udah disebutkan ya sebenarnya ya. Ini baik pihak, internal maupun eksternal tanpa harus, mengorbankan keamanan dari, kredensial kita atau akses kita. Nah ini tampilannya kurang lebih kayak gini kalau rekan-rekan sekalian udah pernah menggunakan Zoho Projects ya. Jadi ketika ekstensinya udah di-install nanti, akan ada seperti ini. Jadi misalnya pengen nge-share, akun bank gitu ya, itu bisa dilakukan menggunakan extension-nya, eee, dan ini contohnya adalah di-sharing ke agency gitu, yang kita hire ya, hire agency misalnya. Nah itu tanpa harus ini ya, muncul gitu ya password-nya. Jadi bisa kita set, dia bisa apa aja sih, misalnya view, modify, manage, gitu-gitu ya. Itu aksesibilitasnya bisa kita batasi. Jadi dia nggak bisa, sembarangan gitu ya gunakannya. Kemudian ada juga integrasi dengan Zohodesk. Nah, kalau yang teman-teman sekalian yang udah pakai Zohodesk untuk, customer service-nya atau customer support-nya, itu tentunya akan lebih mudah ya mengelola, password dari pelanggan ya. Misalnya, memberikan bantuan kepada pelanggan, kepada klien kita atau customer kita, kalau misalnya ada kendala gitu, misalnya perlu melakukan, panduan secara, online, secara live gitu ya, kayak semacam remote desktop kayak gitu-gitu ya, atau perlu yang memerlukan login ke akun pelanggan tuh bisa, dilakukan secara lebih aman kayak gitu ya. Dan tentunya, ada enkripsinya dan fitur-fitur keamanannya, kemudian, kalaupun perlu membagikan password kepada tim atau kepada pihak eksternal itu juga bisa lebih aman ya, jadi nggak perlu terekspos gitu password-nya. Dan menggunakan SIML atau single SIML, single sign on ya untuk help center seperti itu. Nah ini contoh, tampilannya kalau udah masuk di dashboard-nya Zoho Desk, itu akan ada, extension-nya untuk, Zoho Vault yang ada di bagian kanan, seperti itu. Nah itu nanti bisa di-share ya, yang perlu-perlu aja gitu ya, kurang lebihnya. Nah nanti akan muncul di situ gitu. Ya kurang lebih sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi, untuk melindungi, kredensial yang kita ingin bagikan atau dibagikan, seperti itu. Nah, ini juga bisa mengaktifkan SIML, single sign on untuk, help center, seperti itu. Nah, lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa akses di link ini ya. Ya, kita lanjut. Kemudian, tentunya bisa diintegrasikan dengan Zoho Workdrive. Jadi Workdrive ini, eee, salah satu ini ya, aplikasi, software atau layanan kita untuk penyimpanan, gitu ya. Jadi untuk melakukan, eee, backup password, itu bisa dilakukan, bisa menggunakan Zoho Vault, juga kita bisa ini ya, mengatur frekuensi dari backup-nya sendiri, dan juga siapa yang ini ya, menerima kopinya, akses backup dengan master password, dan juga, melakukan recovery, data dengan lebih mudah ya, dan juga, melindungi data dari kegagalan hardware, masalah software, atau human error. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi data transkripsi dan juga ada backup cloud-nya, seperti itu. Ini tampilan di Zoho Vault-nya ya. Jadi, ketika udah dinyalakan gitu ya, untuk cloud backup-nya, jadi nanti secara otomatis akan, ter-backup seperti itu ya. Kemudian ada integrasi Zoho dengan Zoho One Auth, itu bisa menerapkan multi-factor authentication, lalu menggunakan Zoho Vault untuk ini ya, tanpa harus mengetik master password-nya, gitu ya. Jadi langsung aja gitu.
dan juga isi kode OTP secara otomatis. Nah, ini unik nih. Jadi kita sambil bisa lihat ya secara bersama-sama. Nah, di sini sudah di-setup, ada push notification-nya, Face ID, Zoho-Vault-nya, itu ya. Kurang lebih setup-nya kayak gini ya. Jadi tadi masuk, enforce MFA, lalu nanti akan muncul ya, di one auth untuk, ininya, apa, multi-factor authentication-nya ya. Tinggal, ngeklik aja angka yang sesuai, kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah, ini lalu membuka Zoho Vault dengan Zoho One Auth. Nah, ini bisa dilakukan ya. Oke. Nah, itu diaktifkan, jadi menggunakan authenticator. Nah, nanti di device HP teman-teman bisa melakukan verifikasi menggunakan contohnya tadi itu menggunakan Face ID ya. Jadi bisa langsung ngebuka, Zoho Vault itu sendiri ya. Jadi sangat-sangat praktis bisa dibilang kayak gitu ya. Kita tinggal nyalain aja gitu. Nah, selanjutnya jadi nggak perlu login menggunakan, master password lagi. Amit-amit master password-nya juga susah diingat gitu ya. Ada yang lupa, kelupaan, udah di-setup di, Zoho One Auth, jadi lebih mudah ya. Udah nggak perlu ngetik lagi, cuman sekali setup, udah nanti langsung bisa diaktifkan melalui, atau login menggunakan, device dan juga, aplikasi Zoho Vault kayak gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya, unik ya. Jadi autofill kode TOTP. Nah, kalau misalnya udah di-verify di device, teman-teman sekalian, OTP-nya itu akan langsung autofill ya. Jadi nggak perlu, biasanya kalau manual kita login, kita ngechat dulu ya misalnya, "Oh, OTP-nya apa nih?" Gitu, atau tanya dulu gitu ya. Jadi dipantengin dulu, entar OTP-nya masuk ke email, teman kita gitu atau email masternya. Nah, itu kan jadi ribet ya, jadi yang orang satunya harus standby. Nah, kalau ini bisa otomatis diisi gitu OTP-nya, kayak gitu. Nah, ini juga ada integrasi Zoho dan juga Zoho Vault ya. Jadi di Zoho sendiri itu kan bisa mengatur ini ya, eee, integrasi ya dengan beberapa aplikasi ya. Jadi action-action-nya itu bisa di-integrate gitu ya, antar aplikasi yang berbeda dan ini juga bisa diintegrasiin ya. Salah satu contohnya misalnya, ini ya, untuk penggunaan dari, Zoho Directory, Zoho Vault, kemudian ke ini ya, ini salah satu aplikasi dari Microsoft misalnya, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Tentunya, Zoho Vault sendiri itu juga udah ini ya, mengikuti standar keamanan dan juga standar policy, standar kepatuhan juga dengan standar-standar yang udah ada di seluruh dunia ya, yang standar-standar besar di dunia. Misalnya ya yang ada di Europe itu GDPR udah pasti, di United States SOC tipe 2 itu udah sangat umum ya. Saya rasa di Indonesia juga udah banyak ya yang SOC 2 itu. Juga ada ISO, IEC juga itu, lalu standar untuk, kesehatan misalnya HIPAA atau untuk healthcare ya di Amerika itu juga sudah terstandar. Jadi bisa dipastikan nih keamanan dan kepatuhannya gitu. Nggak kalah penting, jadi Zoho Vault sendiri juga udah diakui ya di industrinya gitu ya oleh, beberapa reviewer, ternama di dunia misalnya Software Reviews, GigaOM gitu ya, dari tahun ke tahun ya. Jadi dari 2022 sampai 2025 itu sudah, dikategorikan saat ini tuh sebagai leader ya. Jadi udah nggak lagi challenger, jadi kita sudah salah satu leader di industri, keamanan cyber gitu ya bisa dibilang. Dan juga ini ada berbagai review dari para, ahli atau expert di bidang, cyber security. Ini ada ulasan-ulasannya juga, mostly ulasan-ulasan positif ya bisa dibilang. Karena, oke banget nih Zoho Vault gitu ya untuk industri.
Dan, mungkin sekilas saja ya, ini jadi ada perbandingan, Zovault dengan solusi, password-password lainnya gitu ya. Ini ada beberapa brand yang mungkin, teman-teman sekalian lagi pakai atau pernah pakai atau pernah dengar ya. Kalau saya pribadi ada ya yang pernah saya pakai juga dulu ya. Itu tentunya kalau dibandingkan dengan Zovault ya jauh ya. Ini bisa dibilang checking marks gitu ya. Semua yang diperlukan oleh bisnis itu bisa dipenuhi oleh Zovault dengan biaya yang bahkan jauh lebih murah ya itu ya, dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Hanya $1 per user per bulan, kayak gitu. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Zovault, nantinya tentunya bisa, mengakses website Zovault. Eee, jadi bisa diketik aja langsung di googling gitu ya, Zovault, nanti bisa masuk ke, website-nya, kemudian di sini juga ada QR, kalau ingin dicoba. Tentunya bisa dieksplor-eksplor terlebih dahulu ya, tentang fitur-fitur, kayak gimana sih penggunaan Zovault gitu, integrasinya, solusinya, kayak gitu ya. Dan juga kalau penting mungkin terkait pricing-nya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut terkait, berapa harganya gitu ya. Baik, saya rasa, demikian, webinar pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat positif gitu ya untuk teman-teman sekalian, menambah wawasan juga. Dan terima kasih sudah berkenan untuk, join dan meluangkan waktu pada hari ini. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.